Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman. Di sini kita mau belajar tentang membuat kombucha. Nah, ini karena ada di dalam handoutnya ada resep tepace, cuka, resep-resep tersebut aku kasih tapi nggak aku praktekin hari ini. Jadi hari ini aku praktekin cuma kombucha aja. Tapi misal di luar itu ketika nanti di kelas di chat mau ditanyain, boleh ya soal resep yang aku bagi di materi yang apa namanya yang dibagikan seperti itu. Masih adakah peserta yang baru masuk? Nggak ada ya. Oke, kalau begitu kita lanjut. Udah pada tahu belum nih tentang kombucha? Kombucha itu apa sih gitu ya? Kombucha sendiri adalah teh jamur yang berasal dari Asia Timur dan tersebar ke Jerman melalui Rusia. Nah, sebenarnya kalau aku bilang simpelnya si kombucha ini adalah teh basi gitu ya. Teh basi yang kita minum yang difermentasiin gitu. Jadi di dalamnya itu mengandung bakteri baik, termasuk adalah si probiotik gitu ya untuk tubuh kita. Nah, si jamur kombucha ini merupakan membran jaringan jamur yang bersifat gelatinoid. Nah, gelatinoid ini bisa dilihatnya dari mana sih? Dilihat dari si Scooby yang dihasilkan itu. Nah, serta berbentuk piringan datar. Si kombucha ini hidup dalam larutan nutrisi teh gula yang tumbuh dengan cara germinasi. Pada mulanya piring jamur tumbuh meluas pada permukaan teh lalu menebal. Nah, piringan jamurnya itu yang biasa kita sebut si eh, Scooby gitu ya. Nah, itu dia awalnya tuh tipis tapi lama-lama menebal. Ketebalannya itu juga tergantung dari si apa namanya si gula yang digunakan. Kalau misalnya menggunakan gula biasa gitu ya, itu biasanya si Scooby-nya itu tipis gitu ya. Tapi kalau misalnya menggunakan gula organik dan dia jumlah gulanya lumayan banyak, itu nanti si Scooby-nya akan tebal gitu. Nah, ketebalan ini dipengaruhi oleh jenis gula dan jumlah gula ya gitu. Terus kalau selanjutnya kombucha sendiri, suara aku nggak mantul kan ya? Aman, Aman. Bu Nay. Oke, oke. Nah, kombucha ini ada jenis-jenisnya. Ada kombucha teh yang biasa kita temukan, yaitu terbuat dari daun teh, merupakan produk minuman tradisional yang difermentasi dengan gula. Nah, biasanya si kombucha ini kita mulai dengan menggunakan si starter Scooby itu, si starter kombucha. Nah, si starter ini perlu kita pakai agar proses fermentasi lebih cepat. Tapi misal kita tidak punya si apa namanya si starter atau si Scooby, kita tetap bisa melakukan fermentasi kombucha tersebut gitu ya. Nah, lama fermentasi ini tergantung kebutuhan kita gitu ya. Tapi biasanya tubuh kita menerima difermentasi 3 hari sampai dengan 12 hari, tergantung masing-masing orang. Ada orang yang tidak bisa kombucha gitu ya, minum kombucha itu difermentasi 12 hari tapi dia masih bisa toleransi di fermentasi di 7 hari atau 8 hari seperti itu. Lama fermentasi sendiri ini akan mempengaruhi kualitas fisik dan kandungannya dan rasa tehnya. Nah, akibat fermentasi yang terjadi ini gitu ya, nanti akan menciptakan gitu ya, menghasilkan asam asetat, folat, asam amino esensial, vitamin D, vitamin C, serta alkohol. Terus nanti ada muncul nih pertanyaan, terus alkoholnya jadi haram nggak kalau kita minum gitu ya? Kandungan kombucha, kandungan alkohol dalam kombucha ini masih kurang dari 0,03%. Semakin sebentar kita fermentasi, maka kandungan alkoholnya semakin sedikit. Tapi semakin lama gitu ya, semakin lama maka semakin meningkat. Tapi ketika si kombucha difermentasi dalam 1 bulan pun kadar alkoholnya itu masih di bawah 0,03% seperti itu. Jadi dia tidak memabukkan, tidak juga jadi ini ya gitu. Kalau kita minumnya berkesadaran tidak akan mabuk gitu ya, seperti itu.
Tuh, teman-teman. Lanjut, untuk manfaat kombucha sendiri, seperti yang kita tahu, manfaat kombucha ini bermanfaat untuk menjaga sistem pencernaan kita karena di dalamnya terdapat bakteri baik, maka dia si kombucha ini mampu memperlancar dan menjaga sistem pencernaan di dalam tubuh kita. Selanjutnya, kombucha sendiri menurunkan resiko penyakit kanker, membantu mengeluarkan racun dari tubuh, dan dari penelitian yang dilakukan terlihat bahwa teh kombucha ini memiliki berbagai dampak bagi kesehatan, yaitu antioksidan salah satunya. Gitu. Selain itu, si kombucha sendiri bermanfaat sebagai antibakteri. Nah, yang ini nih, yang penting memperbaiki mikroflora pada usus, di mana mikroflora dalam usus kita itu kan jumlahnya bisa berkurang seiring berjalannya kita apa mengkonsumsi sesuatu yang uh, kurang baik gitu ya, yang menyebabkan si mikroflora itu berkurang. Contohnya kayak ketika kita makan atau minum minuman yang mengandung banyak gula, biasanya mikroflora dalam usus itu akan pelan-pelan berkurang gitu. Makanya harus dijaga keseimbangan si mikroflora tersendiri gitu. Makanya harus makan sayur, buah, sayur matang, sayur mentah gitu ya, protein kayak gitu. Itu tujuannya adalah untuk menyeimbangkan si mikroflora di dalam usus kita. Gitu. Selanjutnya adalah meningkatkan sistem imun di dalam tubuh serta menurunkan tekanan darah. Begitu, teman-teman. Kita lanjut ke resepnya. Nah, di sini dari resep kombucha dengan starter, kita butuh 20 gram daun teh kering untuk 1 liter air. Eh, Di sini si Scooby-nya atau starter membutuhkan di 50 mil. Di 50 mili atau ini tergantung si Scooby yang kita punya. Misal Scooby-nya cuma apa lembaran-lembaran gitu ya. Nggak apa-apa satu lembaran si Scooby ditaruh untuk satu fermentasi gitu. Nah, lanjut ada kita membutuhkan gula. Gula ini kita bisa menggunakan gula merah, gula batu, gula pasir gitu ya. Terus bisa juga menggunakan madu. Nah, penggunaan gula ini perlu karena si eh, apa namanya bakteri baik yang akan diurai oleh si Scooby-nya, si starternya ini gitu ya. Itu perlu makanan yaitu adalah gula. Makanya kita perlu gula. Nah, gula ini bisa disesuaikan per 1 liternya. Per 1 liter gitu ya. Bisa di 125 gram. 125 gram per 1 liter air atau di 150 gram gula atau madu gitu ya. Itu per 1 liter air. Tergantung teman-teman nih pengen rasa kombucha yang seperti apa gitu. Kalau misalnya teman-teman mau rasanya tuh sedikit aja manisnya, tapi dia seger karena agak asam gitu ya. Nah, itu penggunaan gulanya berarti lebih sedikit. Kalau misalnya teman-teman mau bikin si kombuchanya yang rasanya manis gitu ya. Nah, itu kita penggunaan gulanya lebih banyak gitu. Selanjutnya kita mau apa butuh juga bahan-bahannya seperti gelas, toples kaca, pengaduk, terus gula, kain, penutup toples dan karet. Seperti itu, teman-teman. Nah, ini cara membuatnya nanti kita mau praktekin. Di sini nanti kita mau praktekin ya setelah ini, setelah eh, aku infoin si materinya dulu, sampein si materinya. Nah, si kombucha ini bisa kita buat rasa-rasa apa ya? eh, Kombucha dengan rasa buah gitu ya, atau rasa rempah itu bisa banget. Jadi nggak selalu si kombuchanya itu cuma rasa teh aja. Nah, si rasa-rasa ini gitu ya, itu biasanya digunakan di fermentasi kedua. Jadi fermentasi pertama kita buat si kombuchanya itu dengan teh. Biasanya yang sering dilakukan para fermentator kombucha gitu ya adalah eh,
si kombucha teh yang diberi rasa yaitu rasa buah jeruk, buah mangga, buah stroberi gitu ya, atau buah naga. Nah, itu biasanya di fermentasi pertama dia fermentasikan dulu si daun teh biasa gitu ya, daun teh hijau, daun teh hitam gitu. Difermentasi selama 3 hari biasanya ya. Di Setelah difermentasikan, nah baru diberikan rasa rasa apel gitu ya, rasa stroberi, rasa nanas, rasa mangga, rasa buah naga gitu. Itu di fermentasi yang kedua. Nah, kalau aku biasanya difermentasikannya dulu itu yang si teh dulu gitu ya, di 2 hari atau 3 hari. Setelah itu baru aku fermentasiin lagi dengan buah naga atau buah stroberi biasanya. Itu 2 hari setelah si buahnya dimasukin ya, kita angkat si buahnya, terus kita saring, nah, itu udah siap panen. Nah, kalau misalnya teman-teman mau rasa yang lebih enak lagi gitu ya, maksudnya lebih lebih strong gitu si kombuchanya, setelah disaring bisa kita fermentasiin lagi gitu. Di hari kelima atau ketujuh baru kita panen. Begitu, teman-teman. Nah, fermentasi selain tadi rasa rasa si kombucha buah, kita juga bisa menggunakan ini ya herbs ya, atau kayak jahe, serai, mint, basil gitu ya. Atau mungkin teman-teman mau rasanya pakai sedikit cengkeh, sedikit kayu manis, itu juga bisa banget dilakukan di fermentasi kedua gitu ya. Nah, ini sama aja tadi caranya. Kita fermentasiin dulu di awal, bisa 2-3 hari, baru kita tambahin si rasa tadi jahe atau serai, baru habis kita panen. Seperti itu. Nah, teman-teman, setelah kita panen, simpan kombucha ke dalam botol. Kalau teman-teman mau konsumsi kombucha langsung ditenggak di botol, ya, pastiin botolnya yang kecil-kecil aja biar sekali habis. Jadi kalau udah kena mulut kan takutnya terkontaminasi ya. Tapi kalau misalnya teman-teman mau bikin kombuchanya misalnya 500 mili nih. Mau bikin 500 mili, maka harus teman-teman harus pisahin nih, atau di botol yang besar gitu ya. Di botol yang besar yang ukurannya 500 mili atau 1 liter, ketika ingin minum diusahakan minumnya di gelas gitu, jadi dituang di gelas seperti itu. Apa Semakin lama si fermentasi kombucha ini ada di luar ruangan, maka dia akan terus melakukan proses fermentasi. Tapi jika teman-teman ingin proses fermentasinya diperlambat, maka kombucha yang setelah dipanen harus disimpan di dalam kulkas gitu ya. Terus apa lagi ya? Si Oh iya, si kombucha ini gitu ya. Kan tadi dipanen, skubinya dikemanain? Skubinya dipisahkan dari si kombuchanya ya. Jadi kita buat satu toples untuk hotel Scooby, itu tujuannya untuk nyimpen si skubinya. Nah, kayak misalnya kayak gini. Jadi kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya. Ntar. Oke, kelihatan nggak ya? Nggak kelihatan ya? Hmm, ini kelihatan ya sih? Oke. Hmm, Kayaknya harus gini deh. Kelihatan ya, ini adalah isi dari si hotel Scooby itu.
Nah, Hotel Scooby ini tempat penyimpanan si Scooby-Scooby tersebut yang sudah dipanen. Nah, kalau misalnya kita lagi males nih, lagi males untuk bikin kombucha, misal satu kali fermentasi jadi ketagihan, yang kedua bikin lagi, yang setelah itu pengen istirahat dulu gitu ya. Si Scooby-nya nih digimanain gitu ya. Si Scooby-nya kalau misalnya kita uh, simpen lama dalam waktu 1 bulan. Setelah 1 bulan kita beri makanan si Scooby tersebut dengan larutan gula. Jadi kita tambahin larutan gula untuk kasih makan si Scooby-nya biar hidup gitu ya. Nanti setelah misal masih nggak mau dipakai gitu ya, si Scooby kita itu masukin aja ke kulkas gitu, ke apa ke pendingin gitu biar si umur si Scooby-nya itu lebih lama. Tapi kalau misalnya nggak sampai, misal nggak sampai di atas 6 bulan gitu ya, uh, vakum dari fermentasinya, nggak apa-apa di suhu ruang aja. Begitu teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah, ini ya. Kita lanjut di fermentasi kombucha tanpa dengan starter. Emang bisa ya gitu. Kalau kombucha tanpa starter atau dibuat dengan gula dan teh aja. Bisa, tapi waktu tunggu panennya lebih lama dan keberhasilannya biasanya tergantung kita nih, feeling kita. Kalau kita yakin gitu si kombucha kita berhasil, dia akan menghasilkan Scooby baru dalam fermentasi kita. Nah, kenapa gitu ya? Si si kombucha tanpa starter ini lebih lama karena dia eh, kan si Scooby si fermentasi ini, fermentasi si kombucha ini kan kita tutup gini ya. Misal cuma gula sama daun teh sama air. Nah, terus kita buka. Harapannya adalah kan bakteri yang ada di udara, bakteri baik yang ada di udara diambil, dihimpun ke dalam si dihimpun ke dalam si teh sama si gula yang ada di dalam toples ini gitu. Maka ketika si bakteri baik yang ada di udara masuk ke sini, diproses sama si gula sama si teh, dia akan menghasilkan Scooby baru di sini, walaupun tanpa adanya starter gitu. Berapa lama sih gitu difermentasiinnya? Difermentasiinnya biasanya dalam waktu 20 hari ke atas, di atas 20 hari baru dia akan ada lapisan tipis sekali gitu. Lapisannya tipis gitu ya. Lapisan si Scooby baru yang muncul ini akan tipis banget gitu. Nah, sampai kapan? Sampai di 30 hari biasanya. Setelah itu baru boleh dipanen. Jadi harus ekstra sabar kalau ingin membuat kombucha tanpa starter. Ditambah konsentrasi si gulanya harus lebih banyak dari dengan menggunakan starter gitu ya. Karena kalau tanpa starter kan cuma kita nih bergantung pada gula yang ada di dalam larutan teh gitu. Sehingga si bakteri baik itu nanti akan mengurai gula tersebut jadi si kombucha atau si uh, Scooby nanti yang baru. Gitu, teman-teman. Sampai sini ada yang mau ditanyain sebelum aku mulai praktek? Ada yang mau ditanyain? Nggak ada? Nggak ada yang ditanyain? Belum ada ya? Kalau belum ada yang ditanyain, aku mau lanjut. Kita fermentasi si kombuchanya. Kita bikin. Hmm.
Gini kali ya. Iya, kombucha yang tanpa teh tadi, kenapa Mbak Nana, Mbak Nesya? Kenapa Nes? Tadi si kombucha tanpa teh. Kombucha tanpa teh itu bisa menggunakan teh rosella, apa namanya? Bunga kering gitu ya. Teh bunga kering. Bisa menggunakan teh bunga kering atau si telang, telang kering gitu. Oh, kalau jenis teh yang digunakan apakah 100% daun teh atau bisa yang ada campuran melati? Kalau aku biasanya 100% teh original untuk membuat kombucha teh gitu ya. Karena kalau menggunakan melati, uh, kalau menggunakan melati biasanya dia rasanya kayak agak bau gitu, nggak begitu enak. Mungkin karena si apa tadi si melati kan baunya strong gitu ya. Jadi aku nggak pakai itu. Tapi kalau misalnya kalian suka teh yang campur dengan melati bisa karena ada sebagian orang yang suka gitu ya. Dan itu aman-aman aja gitu. Maksudnya nggak sampai menciptakan dia si jamur gitu. Nah, kalau Mbak Prisil, saya ada lihat kombucha meledak, sedangkan di slide kalau mau awet setahun juga seawet setahun jangan dibuka, jadi harusnya dibuka atau ditutup. Kalau kombucha ya, kombucha yang ada teh begini, yang ada teh gitu ya, kelihatannya. Itu kalau difermentasi, fermentasi setahun, it kan apa namanya ada gula, ada teh gitu ya. Itu buat apa gitu kalau kalau si kombucha sendiri. Nah, dia kalau misalnya ditutup rapat, dia pasti akan meledak gitu. Terus apa namanya di botol juga di botol yang ketutup gitu kalau misalnya lebih dari 15 atau 14 hari deh di luar dia juga meledak. Tapi kalau misalnya hotel nih, hotel tuh nggak ada si kandungan tehnya lagi karena kan udah cuma Scooby-nya aja sama air gula. Ini kalau ditutup pun ini aman gitu. Ini aman aja. Kan tutupnya juga nggak yang kencang-kencang banget gitu. Kalau si hotel ya, karena si hotel ini kan udah apa namanya udah kita panen tehnya. Jadi si kombuchanya udah dipanen, cuma dia isinya si Scooby aja gitu. Jadi walaupun setahun ditutup, punyaku aman-aman aja. Belum pernah meledak gitu. Udah menjawab belum Mbak Prisil? Terus buat Mbak Intan. Oh ya, untuk yang fermentasi buah gitu ya. Untuk fermentasi yang ada rasa buahnya, itu tadi kal kalian bisa difermentasiin. Nih, mana ya? Tadi, sorry. Nah, ini. Oke. Nah, tadi pertanyaannya adalah kalau difermentasiin rasa buah. Fermentasi yang pertama pada si teh kombucha, misal kita punya mau fermentasiin si telang. Tapi kalau misalnya yang rasa buah tuh enaknya yang teh teh biasa gitu ya. Misal si telang, kita fermentasiin 2 sampai 3 hari. Kita panen. Setelah panen, kan yang maksudnya nggak dipanen. Sorry, bukan dipanen tapi kita buka gitu ya. Jadi 2 sampai 3 hari difermentasiin yang si bunganya doang atau si tehnya doang. Setelah itu kita tambahin rasa. Misal mau ditambahin rasa blueberry, blueberry kan warna biru ya. Nah, cocok kan kalau misalnya sama si
rosella, karena ketika difermentasiin si rosella kan nggak ada bau rosella, apa sih rosella lagi, si telang tuh nggak ada bau telang gitu, dia cuma bau kombucha gitu ya. Nah, ketika kita mau fermentasiin sama si blueberry di hari ketiga kita tambahin buah blueberry gitu ke dalamnya. Kita fermentasiin lagi, bisa 2 hari, 2 sampai 3 hari, 2 sampai 5 hari lah gitu. Tapi paling bagus itu di 2 sampai 3 hari aja kalau mau ditambahin rasa-rasa. Baru habis itu kita panen di hari kelima atau hari ketujuh. Jadi nanti si buahnya diangkat ketika hari kelima, fermentasi kedua. Buahnya diangkat, disaring, nah baru kita konsumsi di hari kelima atau hari ketujuh gitu. Jadi misal udah hari kelima diangkat buahnya, kita fermentasiin lagi sampai 7 hari boleh. Tapi mau diminum di hari kelima juga boleh gitu. Ada gak ada resepnya yang Bu. Ada yang yang di slide kan itu adalah resep kombucha yang pakai teh. Itu sama aja dengan yang tanpa teh, tinggal diganti tehnya dengan si bunga kering gitu ya, kayak si telang sama si rosella. Misal 20 gram teh untuk 1 liter air, maka diganti aja. Kita di si telangnya sama, misal si telangnya 20 gram gitu ya. Itu untuk 1 liter air. Tapi kalau misalnya kalian mau warna yang lebih pekat untuk si telang gitu bisa di 40 gram untuk 1 liter air. Begitu teman-teman. Nah, buat teman-teman yang mau di mix gitu ya. Ini siapa? Si telang sama rosella. Kalau si telang aja kan warnanya biru. Kalau rosella merah, ketika kita mau disatuin untuk fermentasi, kita konversi aja. Kalau ini kalau dua untuk 1 liter adalah 20 gram teh gitu atau apa sih telang, maka si rosella sama si telang ini 10 gram 10 gram. Kalau mau lebih kuat lagi warnanya, ini si rosella 15 gram, si telang 15 gram. Gitu, teman-teman ya. Jadi kok nggak ada resepnya gitu ya yang di ini cuma yang teh aja gitu. Jadi penggunaan tehnya nanti bisa diganti dengan si bunga telang atau rosella gitu. Iya, eh Mbak Yulan sebelumnya udah pernah konsumsi itu belum? Apa? Kombucha waktu sebelum hamil. Ini kalau misalnya Mbak Yulan belum pernah konsumsi si kombucha sebelum hamil, sebaiknya nggak konsumsi saat hamil gitu ya. Tapi kalau misalnya eh, kalau misalnya Mbak Yulan udah apa namanya mau coba pun itu aku cuma saranin di 5 mili aja gitu kalau misalnya mau konsumsi saat hamil. Tapi kalau saat menyusui nggak apa-apa. Aku juga konsumsi kok saat menyusui. Saat menyusui aku konsumsi kombucha dan itu nggak apa-apa. Malah si kombucha ini apa namanya kan memperbaiki si good mikroflora di dalam usus kita gitu. Kenapa aku nggak saranin kalau misalnya hamil gitu banyak-banyak atau sebelumnya belum pernah minum kombucha tapi pengen coba gitu ya. Nah, kan kita nggak tahu nih tubuh kita ini gitu kan, apakah menerima si bakteri baik di dalam si kombucha tersebut gitu. Karena ada namanya uh, tubuh manusia kan ada die off-nya gitu ya sama si bakteri probiotik gitu. Kalau misalnya si tubuh kita ternyata nggak menerima itu eh, efeknya tuh ada yang mencret-mencret gitu, ada yang juga sembelit, tergantung gitu ya, tergantung si kondisi pencernaan kita sendiri. Jadi nggak bisa dipukul rata semua orang. Oh, kalau ibu hamil nggak boleh gitu. Hmm, minum kombucha gitu nggak bisa. Karena yang paling tahu tubuh kita kan sebenarnya kita gitu. Terus juga eh, tiap orang itu mikroflora yang tersedia di dalam ususnya gitu berbeda. Jadi nggak bisa disamain. Gitu ya, Mbak. Untuk yang hamil. Kalau menyusui nggak apa-apa. Temen aku
embul juga waktu hamil minum kombucha nggak apa-apa gitu. Seperti itu ya. Terus yang mana lagi yang belum aku jawab? Iya, kalau untuk Hotel Scooby itu cuma ditambah air air gula 1 bulan sekali aja. Jadi kalau dia si apa namanya Hotel Scooby ini kan dia butuh makanan. Kalau misalnya kita nggak mau, belum mau atau nggak pengen fermentasi dulu nih gitu ya. Nah dia kita kasih air gula aja. Air gulanya berapa sih gitu ya? 1 sendok makan dilarutkan dalam 150 ml air, ditambahin ke dalam cairannya tersebut, ditambahin ke dalam sini. Udah gitu aja. Kalau hotel tuh nggak usah harus ditambahin teh lagi ya, nggak usah. Cuma air gula aja gitu. Iya, yang setahun itu untuk Scoobie-nya, bukan untuk si kombuchanya. Kalau kombucha tuh jangan lama-lama dipanennya, jangan sampai dibiarin sampai setahun. Kalau setahun sih dia jadinya cuka ya, jadi cuka kombucha gitu. Dan itu ditutupnya pakai tutup kain aja, jangan pakai tutup yang rapat gitu. Kalau mau dibuat fermentasi. Kalau tehnya rempah, kalau tehnya rempah, aku nggak saranin. Kan tehnya terlalu apa sih apa sih kayu manis gitu ya, si cengkeh itu kan terlalu strong ya, takutnya si bakteri baik itu jadi enggan gitu datang. Nah kalau dia si itu kan tadi kalau misalnya si tehnya diganti rempah dari awal gitu ya, itu kalau bisa jangan. Tapi kalau misalnya di fermentasi tahap 2 atau di rasa fermentasi, misal eh, kita mau bikin kombucha di apa namanya si Rosella, kombucha Rosella ditambahin si kayu manis atau cengkeh gitu ya. Nah itu di fermentasi keduanya aja. Jadi fermentasi pertama kita fermentasiin teh Rosella selama 2 sampai 3 hari. Setelah itu baru kita tambahin si cengkeh, difermentasiin lagi 2 hari, baru nanti dipanen gitu. Nah, untuk hotelnya simpen di suhu ruang ya. Ah, di suhu ruang aja nggak apa-apa. Takaran gulanya tadi aku udah sebutin ya, 1 sendok makan untuk 150 mili air gitu. Nah, kalau teman-teman mau misal mau pergi luar keluar gitu ya, misal ninggalin rumah bisa sampai setahun atau di atas 1 bulan, mau mau ninggalin rumah nih di atas 1 bulan, eh, nggak ada yang ngerawat si hotel Scooby kita, nggak ada yang kasih makan misal. Ini si hotel Scooby-nya dimasukin ke dalam plastik di vakum gitu atau toples yang agak kecil gitu ya. Ditutup, dimasukin ke dalam kulkas untuk memperlambat apa proses fermentasinya. Karena dia walaupun di hotel gini, dia tetap akan numbuh Scooby baru gitu. Karena kita kasih makan terus seperti itu. Jadi kayak misalnya ada temenku dulu, dia ninggalin rumahnya agak lama, dia 2 bulan gitu karena ada dinas luar katanya gitu. Terus kubinya gimana nih biar selamat, aku bilang ditaruh aja di kulkas gitu. Dia walaupun ada di dalam apa, kita tinggalin selama 1 tahun gitu ya, si Scooby itu kalau eh, nggak sempat kasih makan nih gitu, kalau di dalam kulkas itu aman tuh. Oke. Iya, fermentasi itu ditutupnya pakai kain, diikat. Fermentasi 2 juga sama, ditutup kain. Nggak boleh ditutup pakai tutup yang seperti ini. Kalau seperti ini cuma hotel aja. Karena kalau hotel kan prosesnya nggak secepat kayak kita bikin kombucha gitu. Karena buat penyimpanan aja. Kalau telang sama rosella harus kering ya, atau bisa yang fresh. Nah ini pertanyaan bagus banget. Kalau kita mau fermentasi bunga gitu ya, itu
aku saranin yang kering. Kenapa gitu ya? Yang kering karena warnanya jadi lebih cantik aja, jadi lebih keluar gitu kalau yang kering. Tapi kalau yang fresh, aku juga udah pernah coba dan itu bisa juga yang fresh itu warnanya jadi kurang kurang tajam, kurang enak gitu dilihatnya, nggak yang cantik gitu. Nah kalau ini kan pakai ini kelihatan ini tuh rosella telang ya. Kalau aku tuang ini, tuh. Jadi kelihatan cantik kan? Tuh, tuh. Kalau warna apa namanya? Kalau dari si bunga kering, kalau bunganya basah, dia kurang tajam. Jadi saat fermentasi untuk si teh teh telang gitu ya, apa bunga telang atau bunga rosella, dia akan berkurang warnanya. Sama kayak kita fermentasi eh, rasa ya, pada teh biasa. Di fermentasi kedua kan menggunakan rasa. Biasanya tuh yang paling sering kan tadi stroberi kayak gitu ya, buah naga. Nah, ini kalau apa tuh dia lebih dari 3 hari ditambahin buahnya gitu ya. Nah, dipanen ketika fermentasi setelah diberi rasa buah, ini ketika lebih dari 3 hari itu warnanya akan semakin pudar. Jadi kalau bisa dipanennya di hari eh, bisa di hari ke-6, ke-5, ke-6, ke-7 lah gitu. Jadi jangan terlalu lama kalau dikasih buah. Karena lama-lama tuh dia warna buahnya akan semakin berkurang gitu. Fermentasi optimal yang paling baik. Berapa lama tergantung. Ada ada teman-teman tadi ya, tergantung kita kondisi tubuh kita apakah dia menerima si bakteri baik pada kombucha atau tidak. Ada yang nggak kuat di fermentasi ke-7, badannya langsung lemas ketika minum kombucha. Ada yang kuat di fermentasi 14 hari. Dan itu badannya nggak apa-apa gitu. Tergantung tadi kondisi tubuh kita. Ada juga yang kuatnya di ah, fermentasi 3 hari. Itu iya. Jadi fermentasi ketika mau dikasih rasa itu 2 hari, setelah 2 hari, 2 atau 3 hari ya, 2 atau 3 hari fermentasi pertama. Setelah itu baru ditambah rasa gitu. Tapi itu paling minimal di 3 hari sih udah enak ketika kita mau panen kombucha fermentasi satu tanpa rasa buah, tanpa rasa buah atau rasa rempah gitu. Oke, ada lagi. Nah, betul fermentasi ini tergantung lokasi juga, bener banget. Oh, fermentasi ada nanti ada rekamannya ya, ini di record sama aku. Nah, fermentasi tergantung lokasi. Semakin dingin, suhu daerah yang kita tempatin, semakin lama proses fermentasinya. Jadi dia semakin lambat. Tapi kalau lokasinya hangat, kayak pesisir pantai itu hangat kan ya? Dia lebih hangat dari daerah gunung. Nah, itu dia akan lebih cepat gitu. Kita sambil praktekin ya, cuman-cuman. Oke, yang ini. Nah, iya kalau Scooby-nya udah sampai, eh kalau misalnya nanti Scooby teman-teman udah sampai, langsung dipindahin ke toples kaca, ditambahin air gula boleh. Tapi sebelumnya udah kami kirim dalam bentuk udah ditambahin si air kombucha gitu. Kalau misalnya sama air cuka kalau yang dari
hasil cuka nanas gitu ya. Itu. Nah, jadi boleh nanti dipindahin langsung tambahin air gula boleh gitu. Misal takutnya nih teman-teman nggak langsung praktek gitu. Tapi kalau misalnya mau langsung praktek ya nggak apa-apa. Nggak usah ditambahin air gula lagi gitu. Kayaknya yang paling jauh tuh Makassar ya aku kirim. Itu udah di jalan Makassar ya. Itu udah aku kirim yang ke Makassar gitu. Yang lain-lainnya masih aku selesaiin rekapnya gitu. Untuk kadar alkohol yang aman difermentasi berapa hari? Fermentasi yang paling lama itu adalah di 14 hari. Paling lama gitu. Ya. Oh, kalau Scooby cuka dipakai untuk Scooby cuka mau dipakai buat kombucha gitu ya. Dicuci pakai air mineral aja. Nanti setelah dicuci pakai air mineral, ditaruh di hotel gitu. Kalau mau dipakai, misal si cuka, bentar. Misal si Scooby cuka kita mau pakai untuk Scooby apa namanya untuk membuat kombucha gitu. Ya, boleh dicuci aja pakai air mineral. Sambil aku praktek nggak apa-apa ya. Sebentar.
Kedengeran nggak suaraku? Sorry, sorry, sorry. Tadi ada, takutnya nggak kedengeran. Tadi aku ulang ya. Tadi kan ada si teh telang. Teh telangnya untuk ini, untuk berapa tadi? 500 mili air. Aku ambil 5 gram. Karena untuk 1 liter kan 20 gram. Jadi ini 5 gram aja si bunga telangnya. Nah, kita larutin di air panas untuk si telang tersebut. Nah, sambil nunggu larut, sambil nunggu agak dingin, kita diamkan, kita larutkan air gula. Nah, air gula ini tadi dikonversi yang dari 1 liter kan 125, kita konversi aja untuk 500 mili air gitu. Di 60 berarti ya, di 63. Kita larutinnya di air dingin aja ya. Oh, di layar yang lain nge-freeze nggak? Di layar. Oh, nggak ada suara. Ada suaranya nggak sekarang? Di layar yang lain nge-freeze nggak? Di, coba dong. Di layar yang lain aman? Suaraku aman? Sebentar. Nge-freeze. Yang spotlight yang ini, yang lagi ngaduk telang sama teh, sama bunga, apa sama gula ada? Ada ya. Tapi layarnya aman nggak atau nge-freeze? Di aku aman sih. Aman ya? Layarnya aman? Oke, kalau aman. Kayaknya ini deh. Mbak, Mbak Cecil, Mbak Prisil. Oh, sematkan. Sebentar. Aku spotlight ya. Udah kelihatan? Kelihatan ya? Aman? Udah aman? Aman semua? Aman, 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 aman. Oke. Oke. Tadi aku ulang lagi ya. Aku mau buat 500 mili kombucha telang. Nah, kombucha si tehnya, si teh telangnya, ini berarti di 5 gram untuk 10 gram, sorry, 10 gram untuk 500, 10 gram untuk 500 mili air karena 1 liter adalah 20, dua tadi 20 gram si teh gitu. Maka si telangnya di 10 gram. Gulanya dikonversi tadi yang 125 untuk gula kita konversi untuk 1 liter kita konversi jadi ke 500 mili. Maka si kebutuhan gulanya cuma sekitar di 63 ya. Kita lebihin aja di 63. Nah, pertama tadi si bunga telangnya kita seduh dulu pakai air panas. Sambil nunggu dia larut, sambil agak dingin juga gitu ya. Kita siapkan si larutan gulanya. Kalau gula, larutkan di air biasa aja. Nggak usah di air panas ya. Kenapa? Karena gula kan sebenarnya cepat larut. Di air dingin juga gitu. Nggak usah di air panas.
Nah, ngelarutin gulanya di 200 mili dulu gitu. Kenapa? Biar kita nggak kelebihan dari si telangnya gitu. Jadi karena si telangnya udah dikasih air juga gitu ya. Kalau kita mau fermentasi untuk 500 mili pakai toples yang 1 liter. Jadi jangan pakai toples terlalu pendek ya, biar si permukaan airnya nggak nyentuh sama tutup si penutup si kombucha nanti gitu, si penutup toplesnya ya. Jadi diusahakan tidak lebih banyak. Kalau si gulanya udah larut, baru nanti kita masukin telang, teh telangnya. Oke. Nah, ini bentar lagi. Nasi telang juga udah agak dingin. Tinggal kita saring aja. Kita tambahin lagi ya si telangnya. Airnya sampai di 250. Untuk ngepasin si airnya. Tadi ini 200 mili air gula. Ini 250 mili telang. Kita saring. Kita saring. Si bunga telangnya. Cantik ya. Jadi tadi 250 air larutan telang sama gula 200. Berarti masih ada sisa 50 mili lagi. Karena kita mau buat 500 mili. Gitu. Oke, lanjut. Kita pegang dulu airnya, dingin atau enggak. Kalau udah dingin, baru kita masukin si Scooby-nya. Kalau masih hangat, jangan. Kenapa? Kasihan nanti Scooby-nya mati ya. Sebentar. Nggak ambil lembaran si Scooby-nya. Nah, ini baru kita lap-lap dulu pinggirannya. Baru kita tutup menggunakan kain atau menggunakan tisu boleh, tapi yang bagus sih pakai kain sama karet. Kita fermentasiin. Ini, ya kan? Oke.
Sama yang si telang juga. Si Rosella juga sama. Lanjut, lanjut ya. Aku mau bikin si kombucha. Teman-teman, untuk si kopi kombucha, itu kita perlu menggunakan kopi. Aku pakai kopi ini, Robusta Robusta Toraja, atau bisa kopi apa aja yang ada di rumah masing-masing. Berapa jumlah kopinya gitu ya? Aku disamain kayak teh tadi, 20 gram untuk ke 1 liter kopi atau 10 gram di 500 mili air. Maksimal kopinya di 30 gram untuk 1 liter air. Kalau aku, ini kopinya udah aku larutin tadi biar nggak nunggu lama. Nah, si kopinya ada dua metode yang bisa digunakan ya. Yang pertama, si kopinya kalian diseduh air dingin, didiamkan atau difermentasi 8 jam. Difermentasi 8 jam itu gimana sih gitu ya. Jadi si kopinya diseduh air dingin, ditaruh di dalam kulkas selama 8 jam. Besoknya setelah 8 jam baru kita fermentasikan dengan penambahan starter atau Scooby. Itu yang pertama. Catat ya. Lanjut, yang kedua. Cara yang kedua yaitu kopi diseduh seperti biasa, lalu disaring. Nah, setelah itu baru kita tambahin larutan gula dan si Scooby. Jadi kopinya dulu. Tadi juga yang difermentasikan si kopinya doang gitu, nggak pakai gula. Didiamin 8 jam. Itu ya, teman-teman ya. Oke. Nah, ini karena tadi udah ini apa namanya sudah diseduh si kopinya, tinggal kita lakukan proses fermentasi aja. Tambahkan gula, oh tetap disaring ketika mau ditambahkan ini, kalau mau ditambahkan si Scooby-nya. Kalau nggak disaring tuh eh, apa namanya si kok apa Scooby Scooby yang dihasilkan nanti kayak lebih banyak kotorannya gitu loh. Jadi tetap disaring yang kita di cold brew juga tetap disaring ya. 60 kita larutkan.